Menko Marves alias opung kita ternyata belum divaksin booster. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kemarin kita sudah sempat membahas tentang Bjorka, hacker yang membongkar semua data rahasia milik negara Republik Indonesia. Mulai dari data-data pribadi para pemerintah kita, ya kan, sampai ke data-data yang berhubungan dengan kenegaraan. Misalnya kayak data-data kiriman dari BIN secara rahasia ke Presiden Joko Widodo. Nah, banyak sekali isu-isu yang tersebar di luar sana tentang siapakah Bjorka ini. Ada juga orang-orang yang menganggap kalau Bjorka ini hanya sebuah pengalihan isu. Ada juga yang menganggap kalau Bjorka ini justru ada kaitannya dengan Ferdy Sambo. Berbicara tentang keterkaitan Bjorka dengan Ferdy Sambo, sebenarnya ini agak sedikit nyambung, geng. Banyak kemungkinan yang bisa mengkonfirmasi kalau dia memang seperti ada hubungannya dengan Ferdy Sambo, tapi ada juga hal yang bisa mematahkan semua statement itu. Oke, langsung aja kita bahas nih cerita tentang Bjorka selanjutnya di sisi lain. Keterkaitan hacker Bjorka dengan kasus Ferdy Sambo, mulai dari kecurigaan orang-orang kalau ini hanya pengalihan isu, sampai kepada kecurigaan orang-orang kalau Bjorka ini justru bagian dari Ferdy Sambo. Kenapa demikian? Kita coba telah lagi ke belakang. Kita ingat lagi perkataan Pak Ferdy Sambo ketika dia diwawancarai oleh wartawan sesaat setelah keluar dari ruang penyidik. Di saat itu dia memberikan sebuah statement yang dimana dia mengatakan apabila dia dijadikan tersangka, maka dia akan membongkar kebobrokan yang ada di dalam institusi Polri, yang dimana ini berarti berkaitan dengan pemerintahan Indonesia. Sekarang kita lihat nih apa yang dilakukan oleh Bjorka. Dia benar-benar membongkar satu persatu, berawal dari data identitas masyarakat Indonesia yang tadinya dia perjualbelikan, tapi sekarang malah mengarah kepada politik, yaitu data-data pemerintah kita itu justru dibongkar oleh dia. Dan mengapa hal ini justru bertepatan dengan kejadian kasus Ferdy Sambo dan Brigadir J? Sebenarnya ya kecurigaan orang-orang terhadap pengalihan isu ada benarnya, karena Bjorka ini muncul sesaat setelah kenaikan harga BBM juga, yang dimana ini selalu menjadi isu yang membuat pemerintah kita pusing sebenarnya. Setiap kali BBM naik ya pasti ada demo, pasti ada protes gitu kan. Tiba-tiba Bjorka muncul menenggelamkan isu-isu yang ada di Indonesia saat ini. Itulah yang membuat statement tentang pengalihan isu ini juga bisa diterima oleh masyarakat kalau memang Bjorka ini adalah alat untuk pengalihan isu. Tetapi seperti yang gue katakan tadi, kita juga harus ingat bahwasanya Pak Ferdy Sambo pernah mengancam apabila dia dijadikan tersangka, maka dia akan membongkar kebobrokan institusi Polri, dan itu berhubungan dengan pemerintah. Nah, namun ketika orang-orang mulai curiga terhadap Bjorka ini, tiba-tiba Bjorka justru menunjukkan kalau dia menanggapi kegelisahan masyarakat Indonesia tentang Ferdy Sambo. Dan di sini seolah-olah dia ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia kalau dia tidak mengenal yang namanya Ferdy Sambo, dengan cara memention salah satu orang yang dia anggap sebagai orang yang mengetahui cerita sebenarnya di balik kasus Ferdy Sambo Brigadir J. Misalkan salah satu cuitannya dia memention kepada Tito Karnavian. "Halo, apa kabar Pak Tito Karnavian?" katanya. "Banyak orang yang menanyakan aku persoalan Ferdy Sambo. Ya namun kamu adalah seorang teman dari beliau tersebut. Aku harap kamu mempunyai waktu untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari masyarakat Indonesia," katanya. Dan juga salah satu cuitannya dia menampik
gitu ya, menampik tuduhan netizen kalau dia adalah bagian dari Sambo. Salah satunya adalah cuitan dia yang langsung mention Pak Listio Sigit ya. Di sini dia bilang, "Jika ada yang mengira saya di sini untuk mengalihkan isu kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia," katanya. Jadi dia nggak kenal sama Verdi Sambo. Tapi aku akan membantu untuk membuat Listio Sigit P mendengarkan desakanku, katanya. Jadi di sini kita tidak bisa menarik kesimpulan begitu aja gitu ya. Apakah benar Bjorka ini bukan bagian dari Verdi Sambo? Apakah benar Bjorka ini memihak kepada rakyat Indonesia? Tapi banyak sekali kecurigaan sebenarnya, geng. Karena kenapa? Dari tujuan awal dia masuk ke dalam ranah bongkar-membongkar data ini, itu tiba-tiba melenceng ke arah yang lain. Misalkan ya, yang dimana pada awalnya dia itu memiliki miliaran data dari SIM card warga Indonesia, terus juga beberapa data dari KPU katanya gitu ya. Dan semua data-data itu dia jual untuk menghasilkan uang. Kok tiba-tiba sekarang malah mengarah ke ranah politik gitu? Nah, ini menjadi pertanyaan juga nih sebenarnya. Dan juga banyak data-data yang dia sebarkan di media sosial, kayak siapa pembunuhnya Munir, terus juga siapa yang mencoba melakukan A dan B, terus juga data-data dari pemerintah kita gitu ya. Itu sebenarnya adalah data-data yang cukup basic. Misalkan aja kayak pembunuhan Munir, dia tidak menjelaskan gitu ya secara detail kayak waktunya di mana, kapan. Karena kan kalau misalkan berbicara tentang data, udah pasti itu semua pasti bakal lengkap. Kalau data yang dia bongkar itu benar-benar data dari BIN ke Pak Jokowi misalkan. Ada sebuah kasus pasti dari jam segini dilakukan oleh ini semuanya jelas gitu. Nah, tapi ini hanya sebuah data basic yang dimana dia membongkar nama seseorang dengan nomor handphonenya dan lain-lain. Tapi wallahualam ya, apa mungkin memang Bjorka ini main secara smooth gitu, geng. Jadi dia pelan-pelan ngeluarin satu persatu, dia keluarin sedikit demi sedikit, nanti lama-lama bakal ngeboom semuanya dan membuat pemerintah kita jadi tercengang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang satu ini. Nah, tapi kembali lagi seperti yang gue katakan tadi, tujuan awal dia malah justru melenceng, yang mana tadinya dia menjual data-data kita untuk mendapatkan uang, tapi belakangan dia bilang malah dia pengen membela rakyat Indonesia dikarenakan dia merasa ada seseorang yang dia kenal gitu ya di dunia nyata, berasal dari Indonesia dan sekarang tinggal di Warsawa, Polandia, dan dia ingin melakukan hal ini untuk membela temannya itu yang merasa Indonesia ini pemerintahnya tidak adil. Kalau memang itu yang dia lakukan, otomatis netizen Indonesia bakal 1000% mendukung, gue yakin banget. Nah, kita sekarang berbicara tentang Twitternya Bjorka. Twitternya Bjorka sempat di take down oleh pihak Twitter. Banyak netizen-netizen yang mempertanyakan kalau memang Bjorka ini menyebarkan hoax atau dia berbohong seperti yang dikatakan oleh pemerintah kita, terutama oleh pihak Kominfo. Pihak Kominfo mengatakan kalau Bjorka ini bohong, menyebarkan hoax, hanya bikin panik doang gitu. Tapi kenapa kok Twitternya sampai di take down segala? Kok Kominfo bisa-bisanya men-take down atau menghilangkan akun Twitternya? Nah, sebenarnya ini statement yang tidak bisa dibenarkan juga ya, geng ya. Belum tentu Twitternya Bjorka itu dihilangkan oleh pemerintah kita atau pihak Kominfo. Karena gini, apa yang disebarkan oleh Bjorka di Twitter itu sebenarnya berpotensi sangat besar untuk membuat akunnya dia hilang. Karena kalau kalian perhatikan peraturan dari Twitter ya, Twitter itu memang bebasnya banget ya, sampai-sampai ya hal-hal yang berbau pornografi juga tersebar di sana, bisa diakses di Twitter. Nah, tapi ada aturan dari Twitter yang dimana ini cukup ketat. Twitter tidak memperbolehkan seseorang untuk menyebarkan data pribadi atau sejenis doxing. Jadi data pribadi seseorang, alamat yang benar-benar itu sebenarnya privacy gitu, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau misalkan pornografi itu jatuhnya bukan privacy lagi ya. Si pemainnya juga kan pengennya nunjukin gitu. Jadi di sana bebas. Tapi kalau udah kayak nomor rumah, nomor handphone, ya kan, terus juga nomor asuransi dan lain-lain, nah itu benar-benar dilarang di sana. Jadi apa yang dilakukan oleh Bjorka sangat berpotensi di blok atau justru akunnya itu disuspend oleh Twitter dengan cara yang cukup simpel, yaitu ada yang ngelaporin aja itu akunnya bakal disuspend. Nah, makanya belum tentu yang membuat akun dia ke take down atau disuspend itu adalah Kominfo ya. Mungkin Kominfo tapi dengan sistem ngelaporin doang, mungkin bisa jadi. Oke, nah setelah akun Twitternya dia disuspend, hilang, akhirnya dia aktif kembali di Twitter dengan akun baru yang namanya adalah Bjorshanism. Jadi bukan Bjorka gitu ya, Bjorsha pakai X. Nah, Bjorka mengumumkan akun Twitter baru setelah dia membuat polling di grup Telegramnya dia. Dan dia mengatakan, oke, ini adalah akun Twitter baru saya. Tulisnya di grup Telegram pada tanggal 12 September tahun 2022. Walaupun itu adalah akun baru, tapi pengikutnya sudah mencapai 31.000 orang. Dan dalam cuitan pertamanya
Awalnya Bjorka menyapa pengikutnya menyebut dirinya akan membuat keributan lagi katanya. Ya itu membuat para pengikut dan netizen-netizennya tuh jadi seneng banget gitu ya dengan kembalinya Bjorka ke Twitter. Pada awalnya banyak orang yang menganggap mungkin ini akun palsu, mungkin ini adalah akun orang iseng pengen nambah followers gitu. Tapi Bjorka di saat itu mengunggah sebuah tautan yang terlihat menuju akunnya dia di situs bridge.to untuk membuktikan kalau akun Twitternya dia itu adalah akun asli. Akun Twitter Bjorka ini mulai aktif sekitar jam 10 pagi, dan di saat dia mulai mengaktifkan Twitternya ini tanpa menunggu waktu lama dia langsung membuat keributan gitu ya. Bukan cuma Kapolri di saat itu yang dia mention, dia bahkan menyindir Menkominfo yaitu Johnny G. Plate yang ganti nomor telepon ke nomor telepon Amerika katanya. Dia langsung mention ya, ini agak kocak ya. Dia bilang gini, kenapa Anda ganti nomor ke nomor telepon Amerika Serikat Pak katanya. Dia langsung mention Pak Johnny Plate. Terus dia bilang apa betul nomor Indonesia tidak aman lagi digunakan katanya. Dia menyindir seperti itu, dan ini miris banget sih ya kalau benar terjadi ya. Masa seorang ya gitu ya, menteri komunikasi gitu justru lebih percaya nomor luar negeri dibanding nomor yang dia rawat dan dia jaga sendiri di dalam negeri ini gitu kan, aneh gitu. Dan Bjorka juga justru sangat bingung dengan Twitter sebenarnya ya. Dia meng-tweet kayak gini, ya persetan kamu Twitter karena telah memenuhi permintaan pemerintah Indonesia untuk menangguhkan akun saya sebelumnya. Anda baru saja menunjukkan kepada rakyat Indonesia betapa memalukannya kebijakan Anda katanya gitu. Karena menurut Bjorka nih ya, dia bilang kalau dia itu nggak pernah posting atau membagikan hasil hackingnya di akun Twitter. Jadi dia tidak melakukan doxing, dia tidak menyebarkan data pribadi di Twitter katanya. Dia hanya menyebarkan data pribadi itu di Telegram. Nah, namun kan ya pasti Twitter punya tim lah gitu ya. Pasti ada orang lain yang mungkin dari Telegramnya si Bjorka ini nge-share di Twitter mereka masing-masing. Nah, namun mungkin ya, ini tebakan goblok gua doang nih ya. Pihak Twitter itu justru ya ngeblok Bjorka karena mereka tahu isu Bjorka ini lagi rame, dan Bjorka lah orang yang menjadi dalang di balik bocornya data-data itu. Nah, ini pemikiran gue doang gitu. Karena kan kalau kita pikir-pikir, kalau ada orang yang ngepost hasil hackingnya si Bjorka di akun mereka masing-masing, ya harusnya akun mereka dong yang di take down sama Twitter gitu ya. Nah, namun kan isu ini bukan isu yang kecil. Ini adalah sebuah isu nasional yang membuat mungkin tim Twitter lebih serius menanggapi hal ini. Dan ya Bjorka merasa kayak dia nggak pernah melanggar gitu ya, atau memposting hal yang tidak disukai oleh Twitter, atau melakukan hal yang dilarang oleh Twitter gitu kan. Karena hal tersebut akhirnya hacker misterius yang satu ini menganggap apa yang dilakukan Twitter guna membuat bisnisnya tetap aman di Indonesia. Jadi dia menganggap kayak Twitter ini lebih memihak kepada pemerintah. Lalu Bjorka ini nggak tanggung-tanggung, geng. Dia juga ngisengin Opung. Ini orang benar-benar mau cari mati nih. Opung juga diisengin, dibocorkan datanya Opung sama Bjorka. Dia berani parah gitu ya. Yang dimana Opung sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves itu menjadi korban dari hacker bernama Bjorka ini juga. Dan dia mengunggah semua data dari Opung itu pada tanggal 12 September tahun 2022. Nah, hacker Bjorka secara terbuka membocorkan identitas dan data pribadi Opung Luhut Binsar Panjaitan di media sosial, yang dimana akibatnya data daripada Opung tersebar luas seperti misalkan nomor telepon, alamat email, alamat rumah, dan data penting atau data pribadi lainnya. Dan lebih parahnya lagi ya geng ya, ini ngakak sih sebenarnya. Opung kita ini kan adalah orang yang benar-benar memperketat yang namanya kebijakan vaksin di Indonesia. Tapi ternyata Bjorka membocorkan data dan fakta bahwa anjir, Menko Marves alias Opung kita ternyata belum divaksin booster. Sementara kita sudah diminta untuk vaksin booster. Tapi gue gak tahu juga ya apa ini datanya valid atau enggak. Tapi di sini gue berbicara atau menyampaikan kepada kalian tentang data yang disebarkan oleh Bjorka. Gue gak tahu kebenarannya ini valid atau enggak datanya. Apakah Bjorka ini justru hanya membuat sebuah surprise kepada kita, tapi hoax isinya, nggak bener datanya gitu ya. Hanya pengen kita itu kaget gitu. Wah ternyata Opung belum vaksin, kita disuruh vaksin mulu gitu kan. Bisa jadi ya jatuhnya fitnah gitu ya. Tapi kalau memang
memang ini benar data asli, waduh kacau sih. Tapi jangan berburuk sangka dulu. Seperti yang kita ketahui ya, Opung sudah berumur. Yang namanya vaksin, ya kan, itu kan kita sendiri yang udah vaksin kan ngerasain gitu ya efeknya kayak apa gitu ya. Efeknya lemes, lesu gitu kan, nggak semangat gitu kan. Bisa jadi alasan Opung ini kalau bener ya data yang disebarkan oleh Bjorka ya. Nah bisa jadi Opung ini tidak vaksin booster dikarenakan umur. Nah kita positif thinking aja gitu. Oke, sekarang gue pengen ngajak kalian untuk mendengarkan pengakuan dari seorang hacker yang ngejelasin kenapa dia ngehack atau ngeretas situs-situs milik pemerintahan. Nah, video ini juga diupload oleh sebuah akun yang username-nya itu Bjorka gitu ya. Tapi gue yakinnya ini bukan Bjorka karena pakai topeng anonimus. Saya hanya orang biasa yang suka makan bakso. Fuck. Stop dulu ya. Coba ulang sedikit aja. Dari tangannya nih, geng. Kita lihat ya. Jujur aja ini benar-benar tangan orang Indonesia sih, dari kulitnya sawo matang gitu ya. Kalau bukan orang Indonesia ya berarti orang Thailand atau orang-orang tetangga sekitar kita kayak Malaysia atau Singapura gitu ya, bisa jadi ya. Tapi ini dia di sini mengaku kalau dia dari Indonesia. Saya ingin sampaikan sekarang ini mengenai pembangunan infrastruktur. Wah anjir, ini kena banget sih. Ini kena banget sih kata-kata dia. Nah itu kan bener. Saya hanya mengenalkan perasaan saya sekarang. Hanya ada kesedihan di hati saya. Pesan semua orang yang salam. Oke, dari pernyataannya dia mengakui kalau dia orang Indonesia dan kita bisa menilai sendiri dari kulit tangannya tadi ya, geng ya. Nih orang kayaknya memang orang Indonesia. Tapi kembali kepada kalian, menurut kalian dia orang Indonesia atau bukan? Tapi gue entah kenapa kayak yakin banget gitu ya. 80% gue yakin dia orang Indonesia karena kalau kita perhatikan terlalu banyak yang dia tahu tentang negara kita gitu kan. Seorang penggiat sosial media yang bernama Denny Siregar menantang Bjorka untuk membuka data Bapak Anies Baswedan, dan Bjorka mengiyakan keinginan daripada Denny Siregar ini. Data pribadi Pak Anies Baswedan ini disebarkan lewat akun Telegram milik hacker Bjorka, di mana di sana tampak nama, alamat, terus nick, nomor telepon, nama istri, dan juga orang tua Anies Baswedan. Nah, doxing ini disebarluaskan oleh Bjorka beserta dengan kalimat yang mengejek Pak Anies Baswedan. Dia menulis kayak gini: "Apa Anda sudah mengatasi masalah banjir dan macet, Pak? Karena Jakarta bukan cuma Sudirman dan Tamrin," sindir Bjorka. Dan sindiran ini juga dia posting di akun Twitter barunya dan mendapatkan sekitar 1974 likes di saat gue syuting ini. Ya mungkin sekarang udah nambah gitu likesnya ya, karena kalau berbicara tentang isu banjir macet Jakarta kayaknya nggak ada habisnya dari zaman Ali Sadikin gitu ya. Dan di saat itu para netizen banyak yang mention Twitternya Denny Siregar, seolah-olah memperlihatkan nih permintaan lu dipenuhi oleh Bjorka. Tapi kalian jangan salah ya geng ya. Sebenarnya Bjorka ini kenapa dia menjawab tantangan Denny Siregar itu gara-gara pada tanggal 11 September tahun 2022 Denny Siregar ini memang menantang Bjorka karena Bjorka sebelumnya nyindir Denny Siregar, yang dimana dia meledek Denny Siregar sebagai pemakan uang rakyat untuk memecah belah masyarakat katanya. Ya kalian paham lah ya apa yang dimaksud, yaitu buzzer. Jadi dia ngecengin Denny Siregar ini sebagai buzzer yang memecah belah masyarakat dengan banyak statement-statementnya. Nah itu anggapan dari Bjorka, bukan gue. Oke, jadi kalimat tadi Denny Siregar ketika meminta Bjorka untuk membuka data asli Pak Anies atau membuka data pribadi Pak Anies, itu tulisannya gini: "Coba suruh si Bjorka itu spill datanya Anies Baswedan, pasti nggak berani." Ini kata Denny Siregar ya. Lalu tantangan ini pun akhirnya benar-benar dijawab oleh Bjorka dengan mengatakan dia hari ini akan membocorkan data-data pribadi para tokoh di Indonesia katanya dia. Dan akhirnya setelah dia merealisasikan kalau dia memang benar-benar mampu menyebar
menyebarkan atau membongkar semua data-data pribadi dari mulai masyarakat sampai dengan pemerintah Indonesia, di saat itulah pemerintah kita ketar-ketir. Nah, akhirnya pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Tapi perlu kalian ketahui nih geng, seorang pengamat keamanan cyber menyatakan, ini pernyataan ini benar-benar membuat pemerintah pusing juga nih. Dia mengatakan gini, untuk menangkap Bjorka ini tidak bisa ditangani oleh pihak Indonesia doang. Jadi Indonesia harus bekerja sama dengan luar negeri untuk bisa menangkap seorang hacker profesional seperti Bjorka, karena sistem kerjanya dia cukup rapi. Nah, di sini gue jadi mikir nih geng ya. Inilah saat-saat Indonesia harus mengandalkan para hacker-hacker lokal yang sebelumnya mereka tangkap. Pemerintah udah pernah nangkap BBA, terus juga hacker-hacker yang lain tuh udah banyak yang ditangkap. Nah, gue jadi mikir gitu ya. Gue jadi ingat dengan salah satu bocah SMP. Ini waktu itu dia masih SMP, umur 15 tahun. Namanya Putra Aji Adhari. Yang dimana dia berhasil membobol situs milik NASA. Dan dia ini ya kerjanya sebagai bug hunter gitu ya. Dia bisa menghasilkan uang dari mencari celah-celah keamanan situs-situs penting dan memberitahu kepada pemilik situs tersebut, dan si pemilik ini memberikan uang atas jasa bug hunternya dia karena setelah memberitahu kebocoran atau kelemahan dari si sistem situs tersebut. Nah, mungkin kita bisa adu nih ya antara Bjorka dengan si Putra Aji ini kali ya. Ya, tapi nggak tahu juga kebijakan pemerintah gimana. Ya mungkin aja Putra Ajinya selama ini nggak diperhatikan, jadi malah diambil sama orang luar negeri, bisa jadi. Atau mungkin Bjorka adalah Putra Aji, nggak tahu juga ya. Ini hanya sebuah tebak-tebakan gue doang lah gitu ya. Jadi jangan diambil terlalu serius gitu, oke? Nah, dalam pembentukan tim khusus oleh pemerintah ini, pihak pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang. Sampai-sampai Presiden Jokowi pun menggelar sebuah rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka pada hari Senin tanggal 12 September tahun 2022. Berarti ini penanganannya udah serius banget nih geng. Di dalam kesempatan ini, Pak Jokowi menginstruksikan kepada para menteri terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut tentang dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik, termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Pada awalnya dibilang jangan panik gitu ya, nggak ada data yang bocor. Tapi ternyata sampai-sampai Presiden harus mengadakan rapat gitu ya dengan para menteri. Nah, lalu Menkominfo Pak Joni G. Plate mengatakan dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden itu dibahas mengenai adanya serangan hacker Bjorka. Anjir, gila. Namun data yang dibocorkan oleh Bjorka itu menurut Pak Joni gitu ya, bukanlah data rahasia dan merupakan data lama. Bukan data rahasia tapi data lama. Berarti nomor HP lama ya. Tapi kenapa kabarnya Pak Joni sampai ganti ke nomor Amerika tuh kalau emang itu data lama? Bukankah nomor handphone yang rata-rata itu pada lama-lama ya dipakainya ya? Males kan ganti-ganti nomor handphone gitu kan? Ya berarti walaupun data lama termasuk data penting dong. Nah, sekarang gue bacain nih ya kalimat atau pernyataan dari Pak Joni G. Plate. Dia bilang gini, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik, bukan data-data yang terupdate sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian atau lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam, katanya gitu. Jadi ya walaupun dia bilang tenang aja dan itu bukan data penting, tapi penanganannya cukup serius ya geng ya. Agak terdengar sedikit lucu gitu ya untuk sebuah hal yang katanya sepele. Oke, Pak Joni G. Plate juga menuturkan kalau pemerintah juga akan membentuk sebuah tim untuk melakukan asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Oke. Tim ini akan terdiri dari berbagai unsur katanya. Misalkan seperti Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia hingga Badan Intelijen Negara. Kayaknya lembaga yang bergabung ini adalah lembaga yang justru datanya dibocorkan oleh Bjorka ya. Jadi kayak bukan menjaga kepercayaan publik ya, lebih kepada apa ya, menyelamatkan data daripada ya mereka-mereka gitu kan. Ya gitu deh, gue nggak berani terlalu ini. Nah di sini dia juga menyatakan, nih kalimatnya dia ya, gue bacain ya. Perlu ada emergency response dari tim yang terkait katanya untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response tim dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen berikutnya. Oke. Dan selain itu, Pak Joni di sini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan, salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital. Gimana teman-teman? Ajakan Pak Joni apakah
Apakah kalian mau ikut? Coba tinggal ke komentar di bawah nih. Ajakan Pak Joni untuk sama-sama membangun kekuatan nasional dan bekerja sama dalam menjaga kekompakan. Salah satunya dalam menghadapi bahaya di ruang digital katanya. Oke, yang terakhir nih, gue pengen bahas beberapa teori konspirasi tentang keberadaan Bjorka ini. Oke? Ini adalah sebuah teori konspirasi. Bjorka muncul dalam spekulasi seorang pemilik akun media sosial yang bernama Imam Roy Malik, yang dimana menurut dia Bridge Forum Bridge.to merupakan forum hacker di mana Bjorka ikut ambil bagian terlibat di dalam forum tersebut. Di forum Bridge ini Bjorka memiliki level God atau Tuhan dan dikenal dengan reputasi hacker paling ganas. Gokil juga ya Bjorka ya. Terus status owner yang berarti pemilik atau pembuat Bridge Forum Bridge.to yang disandang Bossman itu jadi sorotan. Yang dimana owner itu yang punya atau pemilik gitu ya. Apakah benar dibalik semua ini adalah dia atau si Bossman yang memang suka mengkritik pemerintah dan lain-lain sebagainya? Kalian tahu ya Bossman ya, Mardigu. Kalau konspirasi ini benar berarti bakal banyak nih orang yang mendukung si Bossman ini. Karena ya kalian ketahui lah pengikutnya cukup banyak gitu kan. Nah, sosok Bossman yang dimaksud membuat warganet menduga bahwa identitasnya merujuk pada Bossman Mardigu atau Mardiguwowi atau Bossman Sontoloyo gitu kan. Dari Wikipedia, Bossman Mardigu tercatat pernah mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara dalam satuan pengajar Kopassus. Ya bayangin aja tuh, nih orang pinter banget kan. Dan juga track recordnya ngeri juga nih, pernah ngajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara gitu kan. Selain itu dia juga memang dikenal sebagai salah satu sosok yang suka mengkritik pemerintah, dan kritikannya dia rata-rata tuh berdata dan masuk akal. Ayo lo geng, kalian percaya nggak kalau itu adalah Pak Bossman Mardigu gitu ya? Kalau gue sih kayaknya agak sedikit percaya gitu. Dan atas kejadian Bjorka ini gimana geng menurut kalian? Apakah kepercayaan kalian terhadap data-data pribadi kalian yang berada di tangan Kominfo itu benar-benar terjamin, membuat kalian benar-benar percaya dengan kinerja pemerintah kita? Karena gini, mungkin banyak sebagian dari kalian akan berkata kayak gini, bodoh amat lah, mau data gue hilang, mau data gue dijual, mau data gue bocor, toh nyari makan sendiri juga tuh kan. Pasti banyak tuh yang ngomong kayak gitu tuh, yang tidak peduli tentang kebocoran data ini karena dianggap sepele. Nama doang, nomor handphone doang, nomor KTP doang, gampang gitu. Bahkan yang aneh di negeri kita ini adalah kita tuh udah pakai KTP elektronik, tapi kalau pengurusan data-data atau dokumen masih pakai fotokopi KTP. Sekarang logiknya tuh buat apaan coba pakai fotokopi KTP? Kan udah elektronik ya, datanya tuh udah ada gitu di dalam database pemerintahan. Kok masih pakai fotokopi KTP gitu? Nah, ternyata usut punya usut, ada kecurigaan bahwasanya setiap kali data kita di fotokopi itu bisa di-keep atau di-save sama si empunya itu, si empunya usaha fotokopi. Dan setiap data-data orang yang pernah datang ke tempat fotokopi itu datanya dikumpulin dan bisa dijual ternyata. Gunanya buat apa? Gunanya ya nanti pas pemilihan, yang mungkin selama ini kalian pikir kalau kalian golput justru kalian akan membuat wah pemerintah ketar-ketir nih kita golput. Kagak, data lo itu gampang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk menjadi tidak golput dan untuk bersuara. Makanya dalam pemilihan presiden better jangan golput. Kalau lo golput sama aja berarti lo membiarkan ada oknum yang akan mempermainkan pilihan lo itu gitu. Nah, sekarang apa hubungannya nih kalau data kita bocor, terus juga data kita dijual? Apa hubungannya sama hidup gue? Orang gue cari makan sendiri gitu, ya kan? Hubungannya adalah dengan sistem bernegara kita. Ketika kita dipimpin oleh orang yang salah nantinya, gara-gara kita golput, gara-gara data kita dijual gitu ya, nantinya kita akan semakin sulit nyari makan. Jadi kebijakan pemerintah itu akan berpengaruh kepada bagaimana nantinya kita nyari makan, kesejahteraan kita. Lo kenyang apa kagak, nyari duit gampang apa susah, itu berhubungan. Itu ada keterkaitannya dengan program-program dan kebijakan pemerintah ke depannya. Jadi jangan salah, data lu yang hilang itu sangat berpengaruh kepada masa depan lu sendiri gitu. Dan setiap data kita, data warga Indonesia yang diperjualbelikan oleh seorang hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, itu sudah pasti akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Pasti data-data tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan kita sendiri dan negara kita. Jadi harus peduli soal ini geng. Jangan bodoh amat cuma gara-gara mikir nyari makan sendiri-sendiri. Oke?